Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita sambut firman Tuhan, kita sambut renungan kita pada pagi hari ini yang akan membawa kita kepada satu perjalanan yang lebih baik dari yang kemarin, lebih hebat dari yang lalu, sebab kita baru saja mengalami kebangkitan Kristus, dan kuasa kebangkitan itu kita imani nyata dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, ya, dan setiap sendi-sendi kehidupan kita. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau perkatakan, kami mau imankan bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan ada dan menjadi hal yang nyata di dalam langkah kehidupan kami orang yang percaya. Dan pada hari ini kami mau kembali masuk ke dalam chapter pembelajaran kami, yaitu di dalam kitab Yosua pasal selanjutnya, pasal 16. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan nyatakan. Namun sebelum itu ya Bapa, izinkanlah kami untuk menaikkan syukur, sembah dan puji kami ke hadirat-Mu yang kudus, agar kami bisa memberikan yang terbaik. Paling tidak kami belajar memberikan yang terbaik, karena Engkau telah lebih dulu menjadi persembahan dan pemberian yang terbaik bagi kehidupan manusia yang percaya, sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bentuk kasih-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maut sudah dikalahkan. Maut tidak memiliki sengat. Sakit penyakit kami ditaklukkan. Kelemahan kami dikuburkan dan dikalahkan. Kami mengalami kebangkitan. Kami mengalami kuasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan. Boleh kasih jempolnya di tangan kanan kita, katakan Yesus hebat. Ya, kita punya Yesus hebat, sangat hebat, teramat hebat, selama-lamanya hebat. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau pagi hari ini Bapak Ibu boleh bangun pagi tergerak untuk bergabung di komunitas pertemuan ini, karena itu adalah Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berbahagialah Bapak Ibu boleh merasakan bagaimana pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu yang saat hari-hari ini saya percaya tidak kalah sengit juga ya pergumulannya ya. Tetapi bagi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, itu semua tidak menjadi persoalan. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu menaikkan pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curah
mencurahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah karyamu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha besar kuasa kebangkitan-Mu, haleluya. Kau mati buatku, Kau bangkit buatku, haleluya. Hosana bagimu Tuhan,
kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang menuntun pertemuan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih semuanya, saya bersyukur ya kita bisa berkumpul lagi. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini di Yosua pasal yang ke-16 sebelum Bapak Ibu mulai bekerja kembali. Ya, kita kembali kepada aktivitas kita. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah di Sorong Papua ini, hari ini masih Paskah kedua Bapak Ibu ya. Sebuah situasi dan suasana yang jauh berbeda dengan, saya nggak tahu apakah di Medan juga ada Paskah kedua, apakah di tempat Bapak Ibu tinggal di daerah Jawa Tengah apakah ada Paskah kedua. Tetapi kalau di Sorong ada Paskah kedua Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pegawai negeri, lalu kalau Anda sekolah, kuliah, praktis semuanya libur hari ini. Ya, ini sungguh hal yang luar biasa boleh berada di tanah Papua yang ya kita berdoa ya Bapak Ibu supaya kehidupan di sini tetap kondusif ya, tetap baik, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, sehingga sesuatu yang boleh menjadi harapan kita, ke Kristus dan kekristenan itu tetap bertumbuh ya Bapak Ibu. Kita bakal sama-sama di mohon izin maaf, Yosua maksud saya. Yosua pasal 16 ayat 1 sampai 10 sebelum Anda mulai bekerja. Kitab Yosua pasal 16 ayat 1 sampai 10. Saya rekap sedikit mengenai Yosua pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-19, bagaimana Kaleb akhirnya bisa merebut Hebron. Bicara mengenai usaha atau effort yang besar, bicara mengenai segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Nah, puji Tuhan kehidupan kita manusia telah dibayar lunas di kayu salib melalui salib Kristus, dan kehidupan manusia juga dimenangkan oleh kebangkitannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin terakhir saya ingat sekali sebelum kita berhenti sejenak pembahasan Yosua lalu masuk kepada pembacaan peristiwa-peristiwa menjelang penyaliban Kristus.
Yaitu bagaimana Kaleb ini akhirnya bisa menghalau dari sana ketiga suku, ya, suku-suku yang selama ini sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel juga, karena mereka terkenal besar-besar, jago perang dan lain sebagainya. Nah, jadi dia juga sampai memberikan satu sayembara bahwa jikalau ada yang bisa merebut kota yang selama ini menjadi incaran suku-suku lain juga, termasuk salah satunya suku Israel, dan hal ini adalah Kaleb, maka ia berjanji akan memberikan anaknya yang bernama Aksa. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, itulah yang merebut. Dan setelah bisa direbut, kemarin kita bahas mengenai mata air dan juga tanah tandus, ya. Dan bicara mengenai kalau kita menghadapi persoalan, kalau kita memiliki tanah yang tandus, apa yang tandus? Ini bicara mengenai situasi dan kondisi. Rumah tangga kita tandus, misalnya pelayanan kita tandus, pekerjaan kita tandus, ya. Jangan buru-buru untuk mengganti. Kenapa? Karena sebenarnya solusinya itu bukan pergantian, tetapi solusinya adalah bagaimana kita menggali potensi di tanah itu sebagai bukti bahwa kita percaya itu bagian rencana yang terbaik. Dalam hal ini kan Aksa minta sama ayahnya Kaleb, ya, Kaleb ini ayahnya si Aksa, bahwa tanah yang kau beri ini tanah yang tandus, ayah. Kasih aku lagi lah hadiah lain, yaitu sebagai hadiah tanah yang di seberangnya itu loh. Karena di situ ada mata air yang menuju ke hilir, ya. Si Aksa bilang, bicara mengenai satu situasi bahwa kalau kita menghadapi persoalan yang kering, yang sulit, ya, tandus, bukan persoalan yang diganti kan, karena kan persoalannya kalau ganti berarti persoalan yang pertama tuh nggak selesai. Berarti harus dicari apa solusinya. Nah, kalau kita bicara mata air, bicara mengenai sesuatu yang keluar dari dalam, menyembul keluar, dan bisa berguna bagi orang-orang yang datang kepadanya. Dari Yohanes kemarin kita sudah baca bahwa akulah sumber air itu. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Ya, ini bicara mengenai satu pengaplikasian dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau hari ini ada persoalan, ada masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, kan nggak mungkin ganti tubuhnya, ya. Tetapi apa? Dicari solusinya. Dicari apa? Mata airnya. Nah, mata air bicara mengenai sebuah jalan keluar. Yesus adalah salah satunya jalan keluar. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Yesus adalah pengharapan di atas segala pengharapan. Tentu di balik itu ada hal-hal yang mengikutinya dan yang mengiringinya. Yaitu apa? Satu, keahlian yang sudah ada dalam kehidupan kita. Dua, bakat. Tiga, peluang atau kesempatan. Empat, tenaga. Yang kelima, modal kita, kemampuan kita. Kita sendiri yang tahu itu, ya. Lalu usaha kita. Nah, sekarang kita baca di Yosua pasal yang ke-16. Kalau Bapak Ibu nanti setelah BW ini, Bapak Ibu baca di ayat 20 sampai ayat yang ke-62, itu adalah batasan-batasan daerah-daerah yang memang menjadi milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaumnya mereka. Ya, dari mulai ujung tanah Edom sampai kepada bagian En-Gedi. Nah, besok kalau misalnya yang bersama dengan saya ke Israel, mau tahu En-Gedi yang mana, masih ada En-Gedinya, ya. Oke, sekarang kita baca di ayat 63 supaya Bapak Ibu nanti mengerti nih. Di 63 dulu, 15:63, baru 16:1 sampai 10. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Perhatikan baik-baik. Jadi orang Yebus ini siapa sih? Kalau Bapak Ibu masih ingat yang mengikuti bersama dengan saya
di BW beberapa minggu dan bulan yang lalu. Mulai dari proses sampai jatuhnya Yeriko, lalu ada suku yang sebenarnya waktu itu Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan ngomongnya adalah jangan disisakan gitu. Tapi mereka justru mengambil keputusan sebelum Tuhan ngomong. Intinya adalah suku ini yang tertinggal. Suku di luar dari Bani Yehuda. Ya, di luar dari orang Israel. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, Yerusalem, kota yang saat ini sekarang menjadi kota suci, di mana 3 agama besar itu berpusat ke sana. Kristen, Yahudi, dan juga non-Kristen. Ya. Nah, sekarang kita baca milik pusaka Efraim dan Manasye. Pasal 16 ayat 1 sampai 10. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko. Di sebelah timur mata air Yeriko melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat, ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot, Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikhmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Ta'anat Silo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko, dan keluar ke sungai Yordan. Dari tepuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana, dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Nah ini dia nih ayat 10 nih. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Saya ulangi ya. Tetapi jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tapi menjadi budak Rodi. Kalau kita mundur lagi tadi ke pasal 15 ayat 63, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Pasti ada alasan tertentu kenapa mereka tidak dihalau dan tidak dibasmi. Kalau dari pengertian dan pengamatan saya, menurut saya adalah karena masih berguna. Nah, betul nggak sih Bapak Ibu? Karena masih berguna, jadi kita masih pertahankan, tidak kita hilangkan. Karena masih berguna. Adakah situasi dan status seperti ini yang sebenarnya Anda tidak lagi merasa bahwa orang ini itu layak di dalam tim kerja, tapi masih berguna, jadi dipertahankan? Ya, ini sama seperti suku Yebus dan juga orang Kanaan yang di Gezer ini. Yang menjadi pemikiran kita kan, kita kemarin diajarkan, diingatkan tentang batasan ya, batasan wilayah di Yosua sebelumnya. Jadi ada wilayahnya kita, ada wilayahnya Tuhan. Boleh sama-sama katakan dengan saya Bapak Ibu? Ada wilayah saya, ada wilayahnya Tuhan. Betul. Nah sama nih kalau Anda masuk ke kantor,
Anda wilayahnya saudara, ada wilayahnya kolega saudara. Betul nggak? Kalau Anda masuk kantor, Anda kerja di kubikel Anda masing-masing. Ini kalau perkantoran, kan ada kubikel-kubikel nih kan, satu ruangan. Setiap kubikel ini bertanggung jawab untuk memberikan report kepada siapa? Ya pemimpinnya di situ siapa? Bisa supervisor, bisa general manager, bisa langsung ke komisaris. Cuma Bapak Ibu yang tahu situasi pekerjaan dan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, sama ketika di toko misalnya. Kan ada orang yang dalam tanda kutip nih, mohon maaf, orang lama sama orang baru. Orang lamanya dipertahankan. Kenapa? Karena masih berguna. Ya. Atau misalnya orang yang sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, dia sih sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu. Ya, tapi masih berguna. Efraim dan Manasye ini merupakan anak dari Yusuf, Bapak Ibu. Dan kedua anak ini memiliki kehidupan yang berbeda. Seperti halnya ketika Yakub yang memberikan berkat kepada mereka. Ya. Berkat kepada keturunan-keturunan mereka. Kalau kita buka di Kejadian pasal 48. Saya buka dulu ya. Kejadian 48. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Situ Anda bisa melihat. Kejadian 48 ayat 15 sampai 20. Ya, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanan di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku. Aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Apakah pilih kasih? Ya tentu saja tidak. Pelajaran apa yang kita baca yang kita dapat dalam pembahasan ini? Yang pertama adalah dengan menjaga hubungan di dalam keluarga, kita menjaga hal-hal yang berguna di dalam keluarga. Karena kapasitas dan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin sekarang belum kelihatan kegunaannya, tapi satu saat bagaimana ia berguna itu akan terlihat. Makanya menjaga hubungan itu sangat penting. Kalau kita mau jujur ya, pengikat hubungan keluarga itu apa sih? Selama ada orang tua. Ya Anda boleh, ini saya ambil secara umum Bapak Ibu. Ya, tidak semua suku seperti ini. Tidak semua ada seperti ini, tapi secara umum. Biasanya menjadi pengikat antara kakak dan adik-adiknya yang sudah punya keluarga masing-masing adalah orang tua mereka. Sehingga ketika, ini tidak jarang ya, ketika orang tua mereka ini meninggal, yang satu hubungan saudara makin renggang. Meninggal satunya lagi, makin renggang lagi. Semakin ke bawah, hubungan keluarga akan semakin merenggang dan merenggang. Jadi belum tentu anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, buyut-buyut saudara kita belum tentu dekat dengan anak-anak kita juga dan juga orang-orang saudara-saudara kita. Nah, jadi dengan pembacaan kita di sini tadi,
dan korelasi dengan yang terjadi di zaman Yusuf, ini berarti ada alasan yang kuat kenapa ditulis gitu loh sama Yosua. Bahwa kita yang hidup di masa yang sekarang ini, kita harus belajar bagaimana ada milik pusaka si A, milik pusaka si B. Yang penting adalah kita tahu batasannya. Sekalipun jalan hidupnya berbeda, sekalipun yang satu lebih besar daripada yang lain, belum tentu yang kakaknya lebih besar. Bisa saja kadang-kadang adiknya lebih besar daripada kakaknya. Bukan berarti tidak menjalin hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda mungkin merasa, ya sudah, sekalipun tidak maksimal, tapi kalau masih berguna, ya jangan langsung cepat-cepat diganti. Karena bagaimanapun juga kita harus memikirkan apa. Kalau saya ganti itu belum tentu juga ada orang yang mau mempekerjakan dia. Kalau saya ganti staf dalam pelayanan, belum tentu juga ada orang yang bisa menggantikan dia. Bukan kita nggak bisa cari orang. Bukan kita nggak bisa cari karyawan. Bukan kita nggak bisa cari suami baru, cari istri baru, cari anak baru. Tapi kan bukan begitu urusannya. Karena kita harus belajar. Pasti ada alasan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya berada di tempat ini, saya bersanding dengan ini, punya atasan ini, punya karyawan ini, dan mengalami ini. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, kita harus jaga hubungan kita sama Tuhan. Kalau Tuhan berguna buat kita, pertanyaannya, kita berguna nggak buat Tuhan? Kan begitu. Sama seperti halnya hubungan antara Efraim Manasye ini. Bagaimana diri kita selama ini? Adakah kita berguna bagi keluarga kita? Adakah kita berguna bagi anak-anak kita? Adakah kita berguna bagi orang tua kita? Karena saya percaya, seburuk-buruknya manusia yang membuat saudara itu kesal, muak, bosan, masa sih nggak ada hal yang berguna di dalam kehidupan saudara? Ketika saudara mau cari yang lain, ketika saudara mau pindah ke daerah lain, belum tentu daerah itu membawa kegunaan. Karena apa? Karena ada orang-orang lama di situ yang tinggal, yang belum tentu cocok dengan saudara. Tetangga-tetangganya belum tentu cocok. Kehidupan kita kan ada interaksi sosial. Anda pindah perusahaan, belum tentu cocok loh kanan kiri Bapak Ibu. Sekalipun Anda diiming-imingi gaji 50 juta satu bulan, belum tentu sekondusif yang sebiasanya. Ini bukan bicara mengenai tidak bisa berani keluar dari zona nyaman, bukan. Saya bicara mengenai jaga hubungan. Supaya apa? Kalau kita bisa mengerti jaga hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita juga harus mengerti jaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jaga hubungan kan bukan berarti harus dekat terus kayak gandeng rambut Bapak Ibu. Intinya yang penting kita tidak bermusuhan dengan mereka. Kenapa? Karena ketika saudara menikah, saudara sepupu, saudara kandung menikah dengan pihak luar, lalu tiba-tiba adik kandung berubah, tiba-tiba anak Bapak Ibu berubah, bukan berarti anak itu berubah tidak berbakti. Kita bisa lihat kisah sebelumnya. Kalau ketemu sama anaknya Kaleb sih enak, kayak Aksa atau Otniel, tidak menuntut harus yang lain, tapi mencari solusinya. Tapi kan tidak semua pendamping anak kita seperti itu. Tidak semua pendamping atau teman anak-anak kita di sekolah seperti itu. Tidak selamanya ketika kita pindah ke kantor yang baru yang lebih modern dengan gaji yang besar, orang-orang di sekitar kita akan memberi pengaruh yang benar dan baik buat kita. Mungkin itu berguna buat kita. Tapi bagaimana jikalau yang berguna itu justru membahayakan kita? Nah, berarti ada maksud lain nih dari pembahasan ini yang akan saya bahas besok Bapak Ibu. Jangan dulu kita bahas semuanya hari ini. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat pertemuan kita.
Yang penting adalah kita bersyukur bahwa sampai di tahun ini segala kelemahan dan kekurangan kita masih berguna kan buat keluarga kita masih berguna kan buat anak cucu kita masih berguna kan buat orang tua kita masih berguna juga toh buat tempat di mana kita bekerja. Karena bagaimanapun keadaannya Tuhan tetap berguna buat saudara dan saya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pembahasan hari ini kembali menggugah perasaan kami. Bahwa ketika masih ada orang tua, terkadang kami dekat dengan saudara-saudari kandung. Begitu orang tua kami nggak ada, kami merenggang. Tetapi sekalipun kami tidak seakrab yang dulu, jangan sampai antara keturunan-keturunan kami tidak mengerti dan tidak mengenal dengan keturunan-keturunan yang lain. Karena bagaimanapun juga suatu saat nanti mereka akan berguna bagi masa depan anak-anak kami. Dan jikalau sampai saat ini ada begitu banyak persoalan, biarlah kami memastikan bahwa masih ada orang-orang berguna di dalam sekitar kami. Walaupun mungkin tidak hebat, tetapi mereka berguna. Tapi kami juga harus tahu, ada orang-orang yang di luar dari kebiasaan keluarga kami, di luar dari kebiasaan adat istiadat kami, di luar dari kebiasaan dari yang kami tahu. Jikalau orang-orang itu Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami percaya masih ada sesuatu yang bermanfaat dengan keberadaan orang-orang ini. Sekalipun mungkin seakan-akan tidak sepaham, tidak sejalan, tidak searah, bahkan mungkin seakan-akan tidak setujuan. Tapi jikalau Tuhan izinkan, kami mau belajar percaya. Kami mau belajar percaya bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang benar-benar mengerti rencana Tuhan boleh mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mulai bisa tetap menjaga hubungan kami dengan saudara-saudara kandung kami tetap kondusif. Orang tua sama anak tetap baik. Pemimpin yang sama yang dipimpin juga baik. Dan bisa tetap memaksimalkan setiap potensi orang-orang sekitar kami dan menyadarkan kami bahwa bukan semena-mena kami boleh mengganti, kami boleh menukar, kami boleh menjauh. Karena bagaimanapun juga kalau Tuhan izinkan, berarti masih ada kegunaannya untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bekerja, kami mau melayani, kami mau menikmati kebahagiaan kami bersama keluarga kami, waktu istirahat kami setelah kami berkegiatan kemarin, jadi panitia Paskah, jadi panitia yang benar-benar berjerih lelah mempersiapkan sesuatunya. Dan kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkah damai sejahtera cinta kasih Tuhan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub dilimpahkan kepadamu hingga keturunan-keturunanmu kemudian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kemanapun engkau pergi, engkau diberkati. Dari manapun engkau datang, engkau juga diberkati. Engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan pernah turun. Berkat Tuhan kekal selama-lamanya, sampai Ia menemukan dan menjemput kita yang setia. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkati ya Bunda. Amin, Boleh Bunda, dibuka terima mikrofonnya, kasih. boleh kita mohon izin Thank you, kasih Bunda. salam dan selamat Paskah buat Ya, sahabat BW kita satu persatu. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bunda. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Oke, sampai jumpa besok pagi ya. Kita masih bahas ini tapi di maksud yang lain ya, karena ada makna tersirat yang lain di Yosua ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat menikmati waktu santainya. God bless. Saya ini. Haleluya. Selamat Paskah Bapak dan Ibu. Thank you. Berkati. Amin. Pasca Terima buat kasih ya semuanya. Bunda. Terima kasih. Iya.
Selamat Pasca, Abuna dan Abuni dan semuanya. Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama. Untuk Bu Ane, Mbak Charles, udah di Amerika ya? Sudah sampai? Oh, belum. Oke. Oke. Baik, untuk Bu Nancy juga, Bu Duma, Bu Hermin Saul, Bu Yani, Bu Merina Baban. Kemarin Bu Marlian, oh hari ini Opung Marliana nggak hadir. Oh capek kayaknya beliau. Kemarin sore seharian beliau dari pagi di gerejanya terus nyambung ke ke OIC gabungan ya. Juga untuk Talia Al dan Bu Biho. Terima kasih Bu, tetap setia Bu, semangat Bu dengan kerjaannya. Ibu Dora, Bu Mimi, Bu Demi dan juga Bu Nova. Salam buat Bu Olivia. Oke, Tuhan berkati sekali lagi. Saya mohon izin Bu Leli, terima kasih Mamaku dan juga Bu Duma sekali lagi salam buat keluarga besar. Shalom. God bless Bu Risman. Salam buat Bu Nova dan Bu Mary. Shalom.